Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi pedagogik berkaitan dengan dasar komunikasi. Langsung saja soal yang pertama, kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang dialami oleh orang lain pada saat tertentu dari sudut pandang dan perspektif orang lain disebut. Kita analisis jawaban. Yang A, clarity adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Yang B, simpatik adalah perasaan belas kasih dan sayang atas kejadian yang menimpa seseorang. Yang C, empatik adalah mengetahui apa yang dialami oleh orang lain pada saat tertentu dari sudut pandang dan perspektif orang lain. Yang D, skill adalah keterampilan. Dan yang E, prasangka adalah sikap mencurigai orang lain dengan membanding-bandingkan dirinya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C, empatik. Soal nomor 2. Perhatikan contoh kegiatan berikut. 1. Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran. 2. Mempersiapkan hal-hal yang harus dilakukan baik oleh guru maupun siswa pada pembelajaran. 3. Menyampaikan topik atau materi apa saja yang akan dibahas pada pembelajaran. Contoh ketiga hal tersebut dalam kegiatan komunikasi termasuk kegiatan dalam upaya untuk menyamakan titik-titik dalam komunikasi. Kita analisis jawaban. Yang A, tujuan adalah hal yang akan dicapai. Yang B, persepsi adalah cara berpikir atau memahami seseorang atau sesuatu. Yang C, perspektif adalah cara kita memandang sesuatu. Yang D adalah prasangka, sikap mencurigai orang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, persepsi. Soal nomor 3. Supaya komunikasi berjalan dengan efektif, penting bagi komunikator memahami aspek-aspek di bawah ini kecuali. Kita analisis jawaban. Yang A, sikap dan nilai yang ditampilkan harus dapat menumbuhkan kepercayaan bagi guru. Nah, ini seharusnya bagi siswa. Jadi kurang tepat. Yang B adalah milih jenis kelompok sasaran di mana komunikasi akan dilakukan, betul. Yang C, waktu yang tepat untuk suatu pesan, juga betul. Yang D, bahasa yang digunakan harus dimengerti oleh komunikan, juga betul. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 4, 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik, yaitu kita akan analisis istilah. Respect adalah menghargai individu yang menjadi sasaran pesan. Empati adalah menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Audible dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Clarity adalah kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi. Humble adalah rendah hati, tidak merasa lebih baik dari yang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 5. Contoh pesan nonverbal yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas, yaitu nonverbal artinya gerak tubuh atau ekspresi. Verbal adalah ucapan dan tulisan. Kita analisis jawaban. Yang A, bisa bertanya langsung berarti verbal. Yang B, guru memberikan standing applause berarti nonverbal. Yang C, guru memberikan instruksi berarti verbal. D, siswa menanggapi langsung pertanyaan dari guru yang ditujukan kepadanya adalah verbal. Jadi jawaban yang tepat yang nonverbal adalah yang B, guru memberikan standing applause. Soal nomor 6. Secara sederhana komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan perasaan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Diagram yang menunjukkan komunikasi efektif adalah komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah persepsi, yang kedua interpretasi atau penafsiran, yang ketiga adalah understanding, dan yang keempat adalah action. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 7. Indikator keterampilan komunikasi melalui presentasi hasil kerja ilmiah yang dilakukan oleh siswa dapat diukur melalui aspek-aspek di bawah ini, yaitu yang merupakan presentasi hasil kerja ilmiah adalah jawaban yang A, yaitu siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari pengamatan. Soal nomor 8. Komunikasi itu merupakan proses simbolik. Pernyataan ini merupakan. Kita analisis jawaban. Yang A, bentuk komunikasi ada komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa. Tujuan komunikasi salah. Bagian C, istilah komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Akar kata komunikasi lainnya adalah communico atau communicatio yang berarti membuat sama atau berbagi, to share. Yang termasuk prinsip komunikasi, yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Tiga, komunikasi punya dimensi dan hubungan. Komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. 7. Komunikasi bersifat sistemik. 8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya semakin efektif komunikasi. Yang 9. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang ke-10 bersifat prosesual, dinamis. Yang ke-11 bersifat irreversible. Yang ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Tujuan komunikasi yang pertama untuk mempelajari secara lebih baik dunia luar. Yang kedua untuk memelihara hubungan dan mengembangkan kedekatan atau keakraban. Yang ketiga mencapai tujuan pelajaran dengan cara berinteraksi dengan peserta didik. Jadi jawaban yang tepat adalah D, yang prinsip komunikasi. Soal nomor 9. Salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tatap muka adalah
Jawaban yang tepat adalah yang A. Komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. Soal nomor 10. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang kurang tepat untuk menjelaskan tentang komunikasi yang efektif? Kita analis jawaban yang A. Komunikasi efektif terjadi apabila komunikator menyampaikan pesan hanya secara linear kepada komunikan. Nah, ini kurang tepat karena di sini hanya secara linear, tidak hanya satu arah. Yang B, komunikasi efektif adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang, betul. Yang C, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap, betul. Dan yang D, komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat kesepahaman antara komunikator, adalah betul. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Itu saja soal-soal yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.